Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kebaikan lainnya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Pak Faisal ingin sedikit berbagi ilmu dan pengetahuan kepada kalian semua. Dan Alhamdulillah juga pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-21 ya di bulan Ramadan. Itu artinya tinggal 8 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Bagaimana rasanya? Sedih atau malah senang? Mungkin kemarin-kemarin ketika kita memasuki bulan Ramadan, seharusnya kita dalam keadaan senang. Dan sekarang pada saat akhir bulan Ramadan, maka sebagaimana yang pernah dicontohkan para sahabat Nabi SAW, ya kita seharusnya bersedih hati ya. Kenapa? Karena tidak ada lagi bulan yang lebih berkah, yang lebih baik, yang begitu banyak rahmat dan ampunannya selain daripada bulan Ramadan. Maka ketika Ramadan akan meninggalkan kita, maka sudah sepatutnya kita merasakan sedih ya. Dan di 9 hari terakhir bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan berbagai kegiatan yang baik, dengan amal-amal kebaikan, dan juga dengan memperbanyak ibadah ya para anak-anakku sekalian. Pada hari ini Bapak ingin menyampaikan tentang malam Lailatul Qadar. Tahu nggak apa sih malam Lailatul Qadar itu? Nah, malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskannya dalam Quran surat Al-Qadar ayat ke-97. Bapak akan sedikit bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanajjalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Pada malam itu turun malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah, mengapa pada hari ini Bapak menyampaikan tentang malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa malam Lailatul Qadar, yang malam itu merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau lebih dari 83 tahun, kalau kita hitung jumlahnya, itu berada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama di hari-hari ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Nah, pada hari ini kita sudah berada di hari ke-21. Maka dari itu mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam yang disebut dengan malam kemuliaan itu atau malam Lailatul Qadar. Dan disebutkan juga dalam sebuah hadis yang artinya Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan di mana kalian harus atau wajib berpuasa di dalamnya, dan di bulan itu penuh dengan keberkahan,
Di bulan itu pintu surga dibukakan selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Dan pada bulan itu terdapat malam yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Atau kalau dijumlah tadi ya, lebih dari 83 tahun. Coba bayangkan, apakah kita bisa mencapai umur 83 tahun? Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, hanya dengan satu malam kita bisa mengerjakan sebuah amal yang nilainya lebih dari 83 tahun. Maka dari itu, malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat berharga. Bapak akan sampaikan lagi lanjutan dari hadis tersebut. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan pada malam Lailatul Qadar itu atau malam kebaikan itu, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan apapun di bulan Ramadan. Maka dari itu, kita sebagai orang-orang yang beriman harus meyakini hal ini dan harus melakukan apa yang Nabi dan Rasulnya lakukan, yaitu mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Lalu apa sih yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar itu? Biasanya Rasulullah SAW mengerjakan berbagai kebaikan atau beriktikaf di masjid. Nah, karena sekarang kita sedang musim atau sedang ada pandemi wabah corona, maka kita lakukan saja di rumah. Karena Allah pun maha tahu ya keadaan kita, maka kita lakukan iktikaf itu di rumah, tidak di masjid. Ya, khusus untuk Ramadan pada tahun ini, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang, kalau Allah memberikan umur kepada kita bisa beriktikaf kembali di masjid. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi pada malam Lailatul Qadar itu atau pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, biasanya Rasulullah berdiam diri di masjid. Lalu apa yang dilakukan? Nah, biasanya Rasulullah memperbanyak sholat, memperbanyak bacaan Al-Quran, banyak bersedekah, kemudian melakukan berbagai amal kebaikan lainnya, dan meninggalkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, misalnya kalau anak-anak sekalian atau ananda-ananda sekalian, nih biasanya nih kita melakukan atau mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat atau yang tidak ada faedahnya. Misalnya main game di HP, atau nonton film, atau main-main yang akhir-akhirnya atau ujung-ujungnya jadi bertengkar, bisa sama adik kita, bisa sama teman kita, dan sebagainya. Nah, di 10 hari terakhir ini Bapak mengajak kepada kalian semua, ayo kita sama-sama mengisi malam-malam atau waktu-waktu akhir Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat seperti sholat fardu agar dijaga, jangan sampai ada yang bolong, sholat sunnah jangan sampai ditinggalkan, kemudian bacaan Al-Quran terus diperbanyak. Kalau bisa 1 bulan Ramadan ini kalian minimal 1 kali hatam Al-Quran. Dan jangan lupa bersedekah, dan jangan lupa juga berzakat. Kalau kalian belum mampu, maka ingatkan saja orang tua kalian untuk berzakat, karena zakat fitrah itu wajib di bulan Ramadan ini. Nah, maka dari itu Bapak meminta kepada kalian semua, yuk sama-sama kita isi 10 hari bulan Ramadan ini dengan berbagai kebaikan, terutama tadi yang Bapak sampaikan tentang mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kenapa sangat penting? Karena itu tadi, barang siapa kata Rasul tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan dengan mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan apapun, baik di bulan itu maupun setelah di bulan itu. Karena kenapa? Dijelaskan di Quran surat Al-Qadar ayat keempat, pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Jadi ada beberapa hadis yang mengatakan
bahwa pada malam Lailatul Qadar itu ditentukan takdir kita untuk 1 tahun ke depan. Jadi apakah cita-cita kita akan tercapai pada 1 tahun ke depan? Apakah segala urusan kita akan dipermudah pada 1 tahun ke depan? Apakah segala hajat kita akan terkabulkan pada 1 tahun ke depan? Maka itu ditentukan oleh satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka jika kalian menjumpai malam tersebut, maka perbanyaklah berdoa. Dan sebaik-baiknya doa, kata Rasulullah, adalah doa meminta ampunan. Bagaimana doanya? Doa yang dicontohkan oleh Rasul akan Bapak sampaikan. Begini doanya. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa, fa'fu anna ya karim. Nah, itulah doa yang dicontohkan oleh Rasul, yang artinya, ya Allah yang maha pengampun, ampunilah aku. Terus seperti itu berulang kali, mudah-mudahan Allah mengampuni kita, dan mudah-mudahan ketika kita sampai di Idul Fitri nanti, kita bisa menjadi orang-orang yang fitrah kembali atau suci kembali, dan kita dijadikannya sebagai orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya. Kita amalkan masing-masing. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.